Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi di channel ini untuk melanjutkan kisah Kau Penjara Jiwa dan Ragaku. Untuk video ini judulnya berganti menjadi Deritaku dalam Pernikahan Tanpa Cinta. Intinya adalah kisah sedih dan penderitaan seorang gadis cantik yang dipaksa untuk menikah tanpa cinta. Tak berlama-lama, mari kita lanjutkan cerita ini. Pada bagian yang lalu diceritakan Bu Uti telah menikah dengan Pak Guru yang mengajarnya waktu SMP. Ya, pernikahan paksaan tanpa cinta dengan hancurnya hati dan terpuruknya sebuah harapan. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Begitulah Bu Uti selalu meneteskan air mata. Tiada hari tanpa kesedihan. Ingin rasanya dia berlari jauh, minggat dari rumah yang seperti neraka. Namun kakinya tidak bisa untuk melakukan itu. Ya, Bu Uti takut akan bayangan yang akan dihadapinya nanti. Begitulah. Akhirnya Bu Uti pasrah pada takdir. Bu Uti jarang sekali memandang wajah suaminya. Dia merasa sangat tersiksa dan sakit hati. Namun dia kasihan. Begitulah sebuah kenyataan yang harus dihadapinya. Sementara itu, suaminya tidak pernah berkata lembut padanya. Suaminya selalu menggurui. Suaminya selalu menganggap Bu Uti adalah siswanya yang selalu dimarahi setiap hari dengan kesalahan yang tidak dimengertinya. Suaminya juga sangat protektif, sangat pencemburu, sehingga Bu Uti bingung untuk melakukan apa yang dia mau. Bu Uti harus melakukan apa kata suaminya. Bu Uti tidak boleh tersenyum pada lelaki lain. Kalau suaminya melihat Bu Uti tersenyum pada lelaki lain, maka suaminya akan sangat marah. Bu Uti harus bekerja keras, tidak boleh bermanja-manja. Ketika diajak bermukim di sebuah desa dengan pohon bambu yang berada di belakang rumah mereka, Bu Uti mencari kayu dari ruas bambu yang berduri. Karena tidak terbiasa, maka tangan Bu Uti terkena duri. Kulitnya banyak yang berdarah. Karena Bu Uti ingin mendapatkan kayu untuk menanak nasi dan memasak yang lainnya, maka terpaksalah dia lakukan itu. Setelah cukup mendapat kayu bakar, Bu Uti pulang ke rumah. Dan dia memberitahu suaminya kalau tangannya terkena duri bambu. Namun apa kata suaminya? Wow, bagus. Itu yang bagus. Itu tandanya kamu wanita bekerja keras. Begitulah. Suaminya malah senang kalau tangan Bu Uti yang halus tergores-gores duri bambu. Intinya, kata Bu Uti, suaminya itu sangat senang kalau Bu Uti terlihat jelek. Ya,
karena memang suaminya itu pencemburu berat. Di lain pihak, pacar Bu Uti waktu SMA dulu melanjutkan kuliah sampai sarjana, kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus sebagai pegawai negeri. Karirnya melonjak terus. Mendengar itu, Bu Uti sangat sedih. Ya, sedihnya bertumpuk-tumpuk. Kemudian Bu Uti menelpon orang tuanya. Uti menangis, menceritakan kisah rumah tangganya kepada orang tuanya. Apa kata ayahnya? Ya, ayahnya meminta maaf. Begitu juga ibunya, dan meminta Bu Uti untuk bercerai dengan suaminya. Apakah Bu Uti mau? Tidak, Bu Uti tidak mau bercerai. Kenapa? Katanya sudah terlanjur. Ya, itulah nasibnya, kata Bu Uti. Kedua orang tua Bu Uti menangis, menyesali yang telah terjadi. Dari pernikahan tanpa cinta itu, Bu Uti mendapat keturunan 2 putri cantik. Putri yang pertama ada kelainan ketika menangis, maka ada air mata darah di situ. Bu Uti heran, kenapa demikian? Kemudian dibawanya berobat kemana-mana. Aku bertanya, kenapa itu? Kenapa ada air mata darah? Jawab Bu Uti, itu adalah karena dia tidak ikhlas saat melayani suaminya. Ada rasa yang sangat tertekan, ada rasa yang sangat sakit. Begitulah, akhirnya putrinya ya seperti itu. Aku bertanya lagi, lalu bagaimana? Bu Uti menjawab, ya alhamdulillah, setelah putrinya menikah, penyakitnya itu hilang. Ya, aneh tapi nyata. Aku bertanya lagi, hilang? Bu Uti dalam bahasa Jawa, ical amargi garwanipun menika dipun tresnani pacaripun piyambak, panganipun piyambak, yang artinya hilang penyakitnya itu setelah pernikahan karena suaminya adalah pilihannya, pilihan putrinya maksudnya. Begitulah rahasia ilahi, dan beginilah kehidupan. Aku bertanya lagi, lalu bagaimana dengan kekasihnya yang dulu? Kabarnya bagaimana? Apakah masih ada kontak atau bagaimana? Tanyaku. Bu Uti pun menjawab, ya, yang lalu biar berlalu. Memang sudah takdir masing-masing. Kita tetap berteman, hanya berteman. Dan Bu Uti juga bercerita kalau pacarnya itu menjadi kepala bagian sebuah instansi. Ya, sebuah instansi pemerintah di daerah Jawa Timur bagian barat. Ketika tubuh Bu Uti mulai terlihat gemuk, barulah Bu Uti diperbolehkan untuk kuliah. Bu Uti mengambil jurusan keguruan. Tentu saja diantar dan dijemput oleh suaminya.
Setelah Bu Uti lulus kuliah, Bu Uti diperbolehkan untuk mengisi kekosongan di waktu luangnya selain menjadi ibu rumah tangga. Bu Uti diperbolehkan ikut mengajar di sekolah swasta. Tentu saja tidak setiap hari, hanya beberapa hari saja. Itu pun juga diantar dan dijemput oleh suaminya. Setelah beberapa lama, tubuh Bu Uti semakin terlihat gemuk. Walaupun demikian, Bu Uti juga masih terlihat sangat cantik karena tidak terlalu gemuk. Namun bagi suaminya itu adalah sebuah perubahan, dan itu sudah jelek bagi suaminya, sehingga Bu Uti boleh memakai motor sendiri, pulang pergi sendiri karena katanya sudah jelek. Suaminya sangat senang kalau Bu Uti gemuk, karena dengan tubuh yang gemuk, Bu Uti akan terlihat lebih jelek, kata suaminya. Hingga kecemburuannya bisa berkurang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana kisah tentang perjalanan rumah tangga Bu Uti yang berliku-liku ini? Bagaimana dengan putri-putrinya? Dan apakah penderitaan Bu Uti akan berakhir? Ya, kita simak di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Insya Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.